Membuat anggaran keuangan bukanlah hal yang sepele dan mudah untuk dilakukan, karena kita perlu banyak hal untuk bisa membuat anggaran keuangan ini benar-benar bisa bekerja dan bisa kita nikmati hasilnya di masa depan, atau bisa kita ikuti secara konsisten setiap bulannya. Dan juga saat kita membuat anggaran yang salah, tentu saja kita tidak akan mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal dari usaha yang kita lakukan dalam menerapkan anggaran bulanan ini. Maka dari itu, saya rasa akan sangat bermanfaat jika saya membagikan beberapa hal yang harus dihindari saat kamu membuat anggaran keuangan. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 kesalahan dalam membuat anggaran keuangan yang harus kamu perhatikan dan hindari. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke kesalahan dalam membuat anggaran keuangan yang pertama, yaitu tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Setiap dari kita haruslah memiliki tujuan keuangan yang jelas, karena tanpa adanya tujuan keuangan yang benar-benar jelas, kita akan memiliki sedikit sekali kemungkinan untuk berhasil dalam membuat anggaran keuangan, apalagi dalam mengikuti anggaran keuangan. Itu karena tujuan keuangan ini bisa menentukan atau bisa membentuk bagaimana perilaku kita terhadap uang yang kita miliki, tentang bagaimana kita bekerja setiap hari untuk mendapatkan banyak uang, kemudian bagaimana kita menyimpan uang dengan cara yang lebih baik, dan juga kita bisa menjadi orang yang lebih konsisten dalam menabung dengan adanya tujuan keuangan yang jelas. Dan juga tujuan keuangan akan membuat kita lebih hemat dalam menerapkan anggaran bulanan ini, di mana kita tentu saja akan membuat anggaran yang lebih ketat dan bisa kita ikuti secara konsisten, karena tujuan keuangan ini akan menentukan bagaimana kita akan mengeluarkan uang. Kalau tujuan keuangan kita itu jelas, tentu saja kemungkinan kita untuk boros akan jauh lebih sedikit, karena kita selalu berpikir 2 kali untuk membelanjakan uang kita setiap harinya. Kemudian kesalahan dalam membuat anggaran keuangan yang kedua adalah mengabaikan pengeluaran kecil. Pengeluaran kecil adalah hal yang biasanya sebenarnya banyak menguras dompet kita atau banyak menghambur-hamburkan uang kita tanpa kita sadari. Dan orang yang membuat anggaran bulanan tanpa memperhatikan pengeluaran kecil ini akan sangat berpeluang besar dalam menjadi orang yang lebih boros daripada yang seharusnya. Itu karena anggaran keuangan tanpa benar-benar memperhatikan pengeluaran kecil akan sangat-sangat tidak bisa kita ikuti. Itu karena pengeluaran kecil adalah pengeluaran yang biasanya kita keluarkan secara ringan gitu, dan keringanan inilah yang membuat kita tidak merasa terbebani setiap kita mengeluarkan pengeluaran dalam jumlah kecil ini, yang pada akhirnya membuat kita mengeluarkan uang sedikit demi sedikit sampai uang kita benar-benar sangat banyak terkuras. Maka dari itu, saat kamu membuat anggaran keuangan, kamu harus benar-benar memperhatikan pengeluaran-pengeluaran kecil yang sekiranya akan membuat uang kamu terlalu banyak habis, atau yang sebenarnya disepelekan gitu, tapi sebenarnya pengeluaran kecil inilah yang menghabiskan banyak sekali uang yang kamu miliki setiap harinya. Contoh pengeluaran kecil di sini bisa berupa pembelian makanan ringan, kemudian minuman-minuman kalengan gitu, kemudian langganan-langganan kuota internet dan sebagainya. Kemudian kesalahan dalam membuat anggaran keuangan yang ketiga adalah terlalu optimis tentang penghasilan. Optimisme terhadap penghasilan yang kita miliki juga adalah hal yang salah saat kita membuat anggaran bulanan atau anggaran keuangan. Itu karena ya, apalagi bagi teman-teman kita yang memiliki pendapatan yang fluktuatif atau tidak tetap gitu setiap bulannya, kalau kita hanya fokus dan terlalu optimis terhadap penghasilan yang kita miliki, tentu saja kita akan keliru dalam membuat anggaran bulanan atau anggaran keuangan kita setiap bulannya. Kita harus bisa benar-benar memetakan kira-kira berapa sih penghasilan kita di bulan ke depannya,
sehingga kita bisa mengatur uang kita benar-benar dengan efektif, sehingga kita tidak mengeluarkan uang lebih besar atau membuat anggaran yang terlalu ketat gitu dari kemampuan ekonomi kita. Jadi jangan terlalu optimis tentang penghasilan, tapi fokuslah pada penghasilan yang kamu dapatkan hari ini dan buatlah anggaran yang berfokus pada pendapatan kamu di bulan ini. Dan untuk pendapatan bulan depannya, kamu bisa memikirkan tentang pengeluaran atau anggaran yang akan kamu buat di bulan depan ya nanti gitu. Jangan dipikirkan saat ini. Kemudian kesalahan dalam membuat anggaran bulanan yang keempat adalah tidak menyisihkan dana darurat. Dalam membuat anggaran bulanan, menyisihkan dana darurat adalah hal yang wajib untuk kamu lakukan. Itu karena dana darurat itu adalah hal yang benar-benar menjadi ban serep gitu, atau sebuah uang cadangan yang paling penting yang bisa membackup entah itu pengeluaran kamu dalam jenis pengeluaran pokok ataupun dalam jenis tabungan. Misalnya kamu tidak menyisihkan dana darurat dan suatu saat kamu menghadapi masalah atau musibah yang mengharuskan kamu mengeluarkan uang lebih besar daripada biasanya. Tentu saja ada dua hal yang akan terkena dampaknya. Yang pertama adalah tabungan kamu, yang kedua adalah dana yang sudah kamu alokasikan untuk kebutuhan kamu setiap harinya. Maka dari itu ya jangan sekali-kali mengabaikan yang namanya dana darurat. Kemudian kesalahan yang kelima adalah tidak mengikuti atau mengawasi anggaran. Anggaran bulanan adalah hal yang bersifat tidak tetap sebenarnya, karena kebutuhan manusia, kebutuhan kamu setiap harinya biasanya pasti akan berubah-ubah dari bulan sebelumnya ke bulan yang selanjutnya. Maka dari itu kita harus tetap bisa mengawasi dan mengikuti perkembangan dari proses pengeluaran yang kita lakukan dan anggaran yang sudah kita buat sebelumnya. Karena kita seringkali membuat anggaran yang benar-benar sudah pasti gitu, tapi seiring berjalannya waktu, di tengah jalan kita malah mengeluarkan uang lebih besar daripada yang sudah kita tulis di dalam anggaran yang kita buat. Maka dari itu ya saya sarankan untuk tidak benar-benar terlalu abai terkait pengawasan atau terkait anggaran yang sudah kamu buat sebelumnya dan terkait pengeluaran-pengeluaran yang sudah kamu lalui selama 1 bulan penuh ke belakang. Karena itu akan membuat kamu belajar tentang kebiasaan kamu mengeluarkan uang atau menggunakan uang, yang mana tentu saja nantinya akan membuat kamu memperbaiki cara kamu dalam membuat anggaran atau bisa memperbaiki jenis anggaran atau pengelolaan keuangan kamu di bulan selanjutnya. Kemudian kesalahan dalam membuat anggaran keuangan yang keenam adalah menggunakan kredit berlebihan. Kartu kredit biasanya memang digunakan oleh sebagian dari kita dalam berbelanja, yang padahal kartu kredit itu biasanya membuat kita berhutang, yang mana memiliki bunganya tersendiri dan harus kita bayarkan dalam jangka waktu tertentu. Yang mana kalau kita menggunakan anggaran bulanan setiap hari dan menggunakan kartu kredit sekaligus, kita berpeluang besar untuk mengeluarkan uang lebih besar daripada yang seharusnya. Apalagi kalau misalnya nanti suatu saat anggaran bulanan yang kamu buat malah tidak benar-benar sesuai dari yang kamu harapkan, dan kamu malah mengeluarkan uang terlalu berlebih, yang pada akhirnya kamu malah harus berhutang untuk memenuhi anggaran yang kamu sudah buat sebelumnya. Kalau kamu harus berhutang atau menggunakan kredit untuk memenuhi anggaran yang sudah kamu buat, pastinya ada sebuah kesalahan yang terjadi dalam proses pembuatan anggaran bulanan. Karena kalau tidak begitu ya kamu tidak akan memaksa diri kamu untuk meminjam uang hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah kamu buat atau tuliskan di dalam anggaran bulanan. Jadi saran saya ya hindarilah meminjam untuk menutupi kekurangan anggaran, dan juga jangan terlalu sering menggunakan kartu kredit karena ya kita akan berpeluang untuk jadi orang yang lebih boros. Kalau kamu berbelanja menggunakan cash, kamu berpeluang untuk melihat berapa jumlah uang yang sudah kamu habiskan.
yang tentu saja akan membuat kamu sedikit lebih menahan diri dalam berbelanja supaya tidak jadi lebih boros daripada sebelumnya. Kemudian kesalahan dalam membuat anggaran keuangan yang ketujuh adalah tidak mempertimbangkan pengeluaran tahunan atau tidak rutin. Jadi pengeluaran kita sebenarnya tidak hanya berupa bulanan, tapi kita biasanya normalnya gitu memiliki pengeluaran yang berjumlah yang tidak tentu, yang kadang kita keluarkan 1 tahun sekali atau bahkan di waktu-waktu yang tidak tetap gitu atau tidak jelas waktunya gitu. Dan disinilah pentingnya membuat anggaran tahunan. Jadi kita harus memperhatikan pengeluaran-pengeluaran tahunan yang tidak rutin atau yang tidak terduga, seperti misalnya pajak. Pajak biasanya kita bayarkan setiap tahun sekali gitu, setahun sekali gitu. Kemudian perawatan kendaraan yang kadang-kadang rusak yang tidak kita sangka-sangka. Kemudian perbaikan rumah yang kadang harus memiliki perbaikan gitu karena beberapa barang rusak gitu. Dan semua hal ini atau ketiga hal ini biasanya tidak kita petakan, dan kalau kita tidak memetakannya dalam anggaran khusus, tentu saja anggaran bulanan kita akan jadi kacau balau. Kita biasanya mengeluarkan uang yang cukup besar di bidang pajak dan perawatan kendaraan ini, yang tentu saja akan mempengaruhi tabungan kita dan bagaimana kita mengeluarkan uang di saat situasi ini terjadi. Maka dari itu ya, kalau kamu tidak mempertimbangkan pengeluaran tahunan kamu, tentu saja kamu akan berkemungkinan untuk bermasalah terhadap anggaran bulanan kamu. Dan tabungan bahkan investasi yang kamu miliki sekalipun akan terganggu dan goyang saat kamu tidak memperhatikan pengeluaran-pengeluaran yang berjumlah tidak karuan dan cukup besar ini setiap tahunnya. Kemudian kesalahan dalam membuat anggaran keuangan yang ke-8 atau yang terakhir adalah tidak menyesuaikan anggaran secara rutin. Anggaran bulanan haruslah terus diupdate atau terus diperhatikan dan diubah, karena kita biasanya memiliki pengeluaran yang berubah-ubah dan kebutuhan yang berbeda-beda setiap bulannya, dan kadang kebutuhan kita bertambah, bahkan ada yang berkurang kalau ya tergantung jumlah penghasilan yang didapatkan. Karena beberapa orang kalau jumlah penghasilannya per bulannya itu meningkat, gaya hidupnya pun meningkat. Tentu saja yang menyebabkan anggaran bulanan harus diubah sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki saat perubahan-perubahan itu terjadi. Maka dari itu ya, kalau kamu tidak menyesuaikan anggaran secara rutin, otomatis kamu akan berpeluang sangat besar dalam membuat kesalahan di saat membuat anggaran bulanan. Karena kalau kamu tidak menyesuaikan diri kamu yang saat ini dan masih menggunakan anggaran bulanan yang sudah lampau, kamu mungkin akan mengalami masalah di bidang pengeluaran yang bisa jadi terlampau besar karena pengeluaran kemarin itu cocok untuk penghasilan yang kemarin yang lebih besar dari bulan ini. Atau bahkan kamu akan merasa terlalu stres karena ya pengeluaran di bulan lalu itu terlalu sedikit untuk kamu terapkan di bulan ini yang kebutuhan kamu jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Maka dari itu, tetaplah konsisten dalam mengevaluasi dan menyesuaikan anggaran bulanan kamu secara rutin supaya kamu bisa menjadi orang yang lebih fleksibel dan lebih bisa mengatasi semua masalah keuangan kamu, sehingga kamu tidak stres secara finansial maupun kamu juga tidak terlalu boros dalam menggunakan uang kamu setiap bulannya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.